Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan dari Teknik Elektroproses semester 3, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai materi apa saja yang dapat saya terima pada sistem telekomunikasi. Pada pertemuan pertama yang saya dapat adalah telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat yang lain dengan mempergunakan bantuan peralatan khusus, dengan kata lain peralatan elektronik. Dengan poin kedua yaitu komunikasi adalah proses pertukaran informasi. Informasi dapat berupa suara, gambar, data, dan lain-lain. Di dalam komunikasi biasa terdapat kendala, yaitu pertama adalah bahasa, yang kedua adalah jarak. Yang ketiga adalah komponen pembangun sistem telekomunikasi. Yang pertama, informasi merupakan data yang dikirim atau diterima berupa suara, gambar, file, tulisan. Yang kedua, pengirim, yaitu merubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim. Ketiga, media transmisi, yaitu alat yang berfungsi mengirim dari pengirim kepada penerima. Karena dalam jarak jauh, maka sinyal pengirim diubah lagi atau dimodulasi agar dapat terkirim jarak jauh. Yang keempat, penerima, yaitu menerima sinyal listrik dan merubah ke dalam informasi yang bisa dipahami oleh manusia sesuai yang dikirimkan. Kelima, aturan atau standar, yaitu merupakan yang harus disepakati dalam pengiriman, pentransmisian, dan penerimaan informasi. Yang keempat, prinsip kerja sistem telekomunikasi. 1. Proses komunikasi diawali dengan sebuah pesan atau informasi yang harus dikirim dari individu atau perangkat satu ke perangkat lain. 2. Pesan atau informasi tersebut selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk biner atau bit, yang selanjutnya bit tersebut di-encode menjadi sinyal. 3. Sinyal tersebut kemudian oleh transmitter dikirimkan atau dipancarkan melalui media yang telah dipilih atau sistem transmisi atau channel. Yang keempat, dibutuhkan media transmisi atau radio, optik, helical, atau tembaga yang baik agar gangguan selama di saluran dapat dikurangi. Yang kelima, sinyal tersebut diterima oleh stasiun penerima. Yang keenam, sinyal tersebut decoder atau kebalikan dari coder untuk menghasilkan kembali sinyal dalam bentuk yang sesuai agar dapat diterima. Yang kelima adalah pola komunikasi. Yang pertama, komunikasi satu arah atau siplek. Dalam komunikasi satu arah, pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Yang kedua, komunikasi dua arah atau full duplex. Dalam komunikasi dua arah, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Yang ketiga adalah komunikasi semi dua arah. Dalam komunikasi semi dua arah, pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Pada pertemuan kedua yaitu menjelaskan tentang daftar regulasi telekomunikasi sendiri diatur dalam 1 undang-undang dan peraturan pemerintah, yaitu UU nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Yang kedua adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, yaitu pada Peraturan Menteri Hubungan nomor 31 tahun 2003, yaitu penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Yaitu Peraturan Menteri Komunikasi Info, yaitu nomor 25 tahun 2005 tentang perubahan pertama atas Keputusan Menteri Perhubungan nomor 31 tahun 2003 tentang penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi Info nomor 4 tahun 2006 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Keputusan Menkominfo nomor 1 tahun 2006 tentang penetapan anggota Komite Regulasi Komunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Peraturan Menteri nomor 31 tahun 2009 tentang perubahan Komunikasi dan Informatika nomor 36 tahun 2008.
tentang penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Pada pertemuan ketiga adalah dapat saya terima yaitu poin-poin penting, yaitu 1. Sinyal. Sinyal adalah suatu isyarat untuk melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan. Yang kedua adalah model sinyal terdapat dua macam, model sinyal analog dan model sinyal digital. Sinyal analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang membawa informasi secara kontinu. Jenis sinyal analog terbagi menjadi 3, yaitu 1. Amplitudo modulation atau AM adalah model sinyal yang sebenarnya menjadi bagian dari sinyal analog. Amplitudo ini menggambarkan tinggi rendahnya ukuran dari suatu gelombang yang membawa informasi dari dalam sinyal. 2 adalah frekuensi modulation atau FM, merupakan model sinyal yang ada di dalam model sinyal analog. Jika amplitudo membicarakan mengenai tinggi rendahnya gelombang, maka frekuensi merupakan jumlah gelombang sinyal analog yang ada selama 1 detik. Yang ketiga adalah phase modulation atau PM, adalah model dari sinyal analog yang lebih menekankan mengenai sudut dari sinyal analog tersebut. Phase juga menentukan bagaimana proses komunikasi akan berlangsung dan jenis informasi. Jenis informasi bisa dikirimkan atau dibedakan dengan menggunakan sudut fase yang berbeda juga. Yang keempat, sinyal digital merupakan sinyal yang membawa data berupa pesan yang dapat mengalami perubahan tiba-tiba dan memiliki besaran 0 dan 1. Prosesnya bisa sangat kompleks dan berlangsung dengan bersamaan pada waktu yang beriringan. Jenis modulasi digital yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pulse code modulation atau PCM merupakan modulasi pulsa dengan proses digital. Sinyal atau pulsa hasil pencuplikan dikodekan ke dalam kode biner yang mewakili amplitudo cuplikan sinyal yang paling mendekati. Sinyal analog diubah menjadi deretan kode biner atau digital. Yang kedua adalah delta modulation atau DM. Sinyal ini mengkonversi sinyal masukan analog menjadi arus bit digital. Caranya, sinyal yang meningkat menghasilkan keluaran bit 1, sinyal menurun menghasilkan 0, dan sinyal mendatar 1 dan 0 tidak memerlukan sinkronasi. Yang ketiga adalah adaptive delta modulation atau ADM, di mana ukuran langkah atau step tidak tetap atau variabel. Ukuran step bisa berubah secara progresif, yaitu menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil, di mana dapat menurunkan kesalahan layering supaya unjuk kerja sistem menjadi lebih baik. Pada pertemuan keempat, yang pertama adalah elemen dasar sistem telekomunikasi, yaitu ada pemancar, media transmisi, penerima, komunikasi kabel, dan nirkabel. Yaitu pemancar adalah perangkat elektronik yang digunakan dalam telekomunikasi untuk menghasilkan gelombang radio untuk mengirim data melalui atau menggunakan antena. Media transmisi digunakan sebagai saluran komunikasi kawat tembaga untuk membawa sinyal ke jarak jauh menggunakan jumlah daya yang relatif rendah. Contoh lainnya dari media fisik adalah serat optik. Yang keempat, receiver atau penyerap informasi yang menerima dan mengubah sinyal kembali menjadi informasi yang diperlukan. Yang kelima, komunikasi kabel merupakan menggunakan kabel komunikasi bawah tanah atau lebih jarang saluran overhead, amplifier sinyal elektronik atau repeater yang dimasukkan ke dalam kabel penghubung ke titik-titik tertentu, dan peralatan terminal dari berbagai jenis tergantung pada jenis komunikasi kabel yang digunakan. Yang keenam adalah nirkabel. Komunikasi nirkabel tidak memerlukan media fisik apapun, tetapi menyebarkan sinyal melalui ruang, karena ruang hanya menggunakan untuk transmisi sinyal tanpa panduan apapun. Media yang digunakan dalam komunikasi nirkabel disebut unit medium. Jika tidak ada media fisik, lalu bagaimana komunikasi nirkabel mengirimkan sinyal? Meski kemudian tidak ada kabel yang digunakan dalam komunikasi nirkabel, transmisi dan penerima sinyal dilakukan dengan antena. Antena sendiri adalah perangkat listrik yang mengubah sinyal listrik menjadi sinyal radio dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau AM, dan sebaliknya. Gelombang elektromagnetik ini menyebar melalui ruang. Oleh karena itu, baik pemancar dan penerima terdiri dari antena atau rintah. Pada pertemuan kelima, dapat saya simpulkan yaitu pertama, propagasi adalah peristiwa perambatan gelombang radio dari
antena pemancar ke antena penerima. Yang kedua, gelombang radio adalah suatu gelombang yang terdiri dari garis-garis gaya listrik dan garis-garis magnet yang merambat di ruang bebas dan mempunyai kecepatan sebesar kecepatan cahaya atau 3 kali 10⁸ meter per detik. Yang ketiga, gelombang radio mempunyai satu kuat medan listrik dan kuat medan magnet adalah energi rata-rata persatuan luas yang dirambatkan oleh gelombang elektromagnetik disebut dengan intensitas gelombang elektromagnetik. Yang kedua, arah rambatan merupakan posisi di mana gelombang radio merambat. Yang ketiga, frekuensi merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang terdiri dari berbagai gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh arus bolak-balik pada sebuah antena. Yang keempat, panjang gelombang adalah jarak di antara unit berulang dari gelombang yang diukur dari satu titik pada gelombang ke titik yang sesuai di unit berikutnya. Yang terakhir, polarisasi adalah arah getaran komponen listrik gelombang elektromagnetik yang bersangkutan terhadap bumi. Yang empat, karakteristik yaitu satu, gelombang ionosfer terpancar dari antena pemancar dengan suatu arah yang menghasilkan sudut tertentu dengan acuan permukaan bumi. Yang kedua, dalam perjalanannya bisa melalui berbagai kali pantulan lapisan ionosfer dan permukaan bumi sehingga jangkauannya bisa mencapai antar pulau bahkan antar benua. Yang ketiga, aksi pembiasan pada lapisan ionosfer dan permukaan bumi tersebut disebut dengan skipping. Yang keempat, propagasi gelombang radio pada gelombang langit sangat dipengaruhi oleh kondisi atmosfer di atas permukaan bumi. Yang kelima, frekuensinya sampai 2–30 MHz. Yang keenam, transmisi sinyal dibiaskan oleh ionosfer dipantulkan ke bumi. Yang terakhir, pantulan mengakibatkan sinyal diambil ribuan kilometer dari transmisi. Pada pertemuan ke-7, saya dapat mengambil bagian penting-penting, yaitu pertama, fiber optik atau serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Yang kedua, pembagian serat optik, di mana serat optik dapat diberikan menjadi dua, yaitu secara indeks dan mode, yaitu dalam indeks sebagai dua, yaitu yang pertama, step index adalah pada serat optik step index core memiliki indeks bias yang homogen. Yang kedua adalah graded index. Indeks bias core semakin mendekat ke arah cladding semakin kecil, jadi pada graded index pusat core memiliki nilai indeks bias yang paling besar. Sedangkan pada mode, yaitu yang pertama single mode, yaitu serat optik dengan core yang sangat kecil, diameter mendekati panjang gelombang sehingga cahaya yang masuk ke dalamnya tidak terpantul-pantul ke dinding cladding. Yang kedua, multi mode, yaitu serat optik dengan diameter core yang agak besar yang membuat laser di dalamnya akan terpantul-pantul di dinding cladding yang dapat menyebabkan berkurangnya bandwidth dari serat optik jenis ini. Yang ketiga adalah karakteristik, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu satu, faktor struktural, sedangkan yang kedua adalah faktor properti. Yang pertama, faktor struktural lebih banyak berkutat pada fisik dari media pembawanya, yaitu serat kaca. Fisik dari serat tersebut cukup berpengaruh untuk kelangsungan transmisi data. Yang kedua adalah sedangkan faktor properti, sistem transmisi akan lebih banyak berkutat mengenai bagaimana sinar-sinar data tersebut diperlakukan di dalam media pembawa. Modifikasi dari kedua faktor tersebut akan membuat teknologi fiber optik menjadi bervariasi produknya. Keempat, jenis-jenis fiber optik, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah multimode step index. Pada jenis multimode step index ini diameter core lebih besar dari diameter cladding. Dampak dari besarnya diameter core menyebabkan rugi-rugi dispersi waktu transmisinya besar. Yang kedua adalah multimode graded index. Pada jenis serat optik multimode graded index ini, core terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias tertinggi terdapat pada pusat core dan berangsur-angsur turun sampai ke batas core cladding. Yang ketiga adalah single mode step index.
pada jenis single mode step index, baik core maupun claddingnya dibuat dari bahan silika glass. Ukuran core yang jauh lebih kecil dari cladding dibuat demikian agar rugi-rugi transmisi berkurang akibat fading. Yaitu yang terakhir, kelebihan dan kekurangan fiber optik. Yang kelebihannya adalah satu, berkemampuan membawa informasi dengan lebih akurat. Kedua, kabel fiber optik mendukung data rate yang lebih besar. Ketiga, kebal terhadap segala jenis interferensi termasuk kilat dan tidak bersifat menghantarkan listrik. Yang keempat, tidak dipengaruhi oleh korosi dan tidak berpengaruh pada zat kimia. Yang kelima, kabel fiber optik tidak terpengaruh oleh cuaca. Sedangkan kekurangannya yaitu satu, biaya yang mahal untuk perawatannya. Yang kedua, porsi konversi data listrik ke cahaya dan sebaliknya yang rumit. Yang ketiga, perlu peralatan khusus dalam prosedur pemakaian dan pemasangannya. Yang keempat, untuk perbaikan dan kompleks perlu tenaga yang ahli di bidangnya. Yang lima, selain merupakan keuntungan, sifat yang tidak menghantarkan listrik juga merupakan kelemahannya karena mesti memerlukan alat pembangkit listrik eksternal. Yang keenam, bisa menyerap hidrogen yang bisa menyebabkan loss data. Pada pertemuan ke-8 yaitu menjelaskan topologi, yaitu satu, topologi jaringan dalam telekomunikasi adalah suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Yang kedua, macam-macam topologi jaringan sistem telekomunikasi. Yang pertama, topologi jaringan FTTH atau Fiber to the Home adalah suatu jaringan akses atau jaringan yang menghubungkan antara pusat layanan dengan peralatan pelanggan atau Customer Base Equipment atau CBE dengan menggunakan fiber optik. Yang kedua adalah topologi GSM. Topologi ini terbagi menjadi 5, yaitu satu, topologi GSM-IG atau generasi pertama atau first generation. First generation adalah suatu istilah untuk menyebutkan generasi pertama teknologi yang digunakan pada sistem komunikasi seluler. Generasi pertama atau 1G merupakan telekomunikasi ponsel pertama yang digunakan sistem analog. Yang kedua adalah 2G atau adalah singkatan dari telekomunikasi generasi kedua. Telekomunikasi seluler. Teknologi seluler ini hadir menggantikan teknologi seluler pertama, yaitu 1G yang menggunakan sistem analog seperti AMPS atau Advanced Mobile Phone System. Yang ketiga adalah 3G, merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union atau itu yang diadopsi dari IMT 2000 untuk diaplikasikan pada jaringan telekomunikasi seluler. Melalui 3G, pengguna telepon dapat telepon seluler dapat memiliki akses cepat ke internet dengan bandwidth sampai 384 kilobit setiap detik ketika alat tersebut berada pada kondisi diam atau bergerak secepat berjalan kaki. Yang keempat adalah 3,5G atau dikenal juga sebagai Super 3G, merupakan peningkatan dari teknologi 3G, terutama dalam peningkatan kecepatan transfer data yang lebih dari teknologi 3G, kurang lebih 2 megapiksel, sehingga dapat melayani komunikasi multimedia seperti akses internet dan bertukar data video atau video sharing. Yang kelima adalah 4G adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris Fourth Generation Technology. Istilah ini umumnya digunakan mengacu pada standar generasi keempat dari teknologi telepon seluler. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G dan 2G. Sistem 4G menyediakan jaringan pita lebar ultra untuk berbagai perlengkapan elektronik, contoh telepon pintar dan laptop menggunakan mode USB. Yang terakhir adalah 5G atau generasi 5 adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar 4G. Teknologi generasi kelima ini direncanakan akan resmi rilis untuk sistem operasi seluler pada 2020, sehingga pada saat ini masih terlalu dini untuk mengetahui akan seperti apa teknologi 5G tersebut. Pada pertemuan ke-9
yaitu pertama adalah satelit komunikasi. Adalah sebuah pesawat ruang angkasa yang ditempatkan pada orbit di sekeliling bumi dan di dalamnya terdapat peralatan-peralatan penerima dan pemancar gelombang mikro yang mampu merelay atau menerima dan memancarkan kembali sinyal dari satu titik ke titik lain di bumi. Yang kedua, perangkat yang terdapat pada stasiun bumi yaitu antena. Antena yang digunakan pada jaringan FSAT pada umumnya adalah antena parabola yang mudah dipasang dan dipindahkan sesuai dengan keinginan pemakai. Antena merupakan suatu komponen utama dari stasiun bumi mengingat pengaruhnya akan kemampuan untuk memancarkan dan menerima, dan juga gain yang berpengaruh pada perhitungan interferensi. Perangkat stasiun bumi terdiri atas antena, high power amplifier atau HPA, low noise amplifier atau LNA, modulator atau demodulator, encoder atau decoder, dan up atau down converter. Yang ketiga adalah orbit satelit. Satelit jenis LEO merupakan satelit yang mempunyai ketinggian 320-800 km di atas permukaan bumi karena orbit mereka yang sangat dekat dengan bumi. Satelit LEO hampir mempunyai kecepatan yang sangat tinggi supaya tidak terlempar ke atmosfer. Yang kedua, satelit jenis MEO merupakan satelit yang mempunyai ketinggian di atas 10.000 km dengan aplikasi dan jenis yang sama seperti orbit LEO. Satelit jenis MEO ini mempunyai delay sebesar 60-80 meter per second. Selanjutnya, satelit GEO merupakan sebuah satelit yang ditempatkan dalam orbit yang posisinya tepat dengan posisi suatu titik di bumi. Posisi orbit satelit GEO sejajar dengan garis khatulistiwa atau mempunyai titik lintang 0 derajat. Yang keempat, Very Small Aberration Terminal atau FSAT adalah suatu istilah digunakan untuk menggambarkan terminal stasiun bumi satelit kecil yang menggunakan antena berbentuk lingkaran atau parabola dengan diameter 0,9 hingga 3,8 meter yang digunakan untuk melakukan pengiriman data, gambar maupun suara via satelit. Keuntungan dari teknologi FSAT yaitu sistem komunikasi tidak melihat jarak atau lokasi tempat mengirim data, perkembangan infrastrukturnya relatif cepat untuk daerah yang sangat luas jika dibandingkan dengan daerah terestrialnya. Komunikasi dapat dilakukan baik titik ke titik maupun dari satu titik ke banyak titik, memiliki kecepatan bit akses tinggi, dan memiliki bandwidth lebar. Selain itu, WSAT bisa dipasang di mana saja selama masih masuk dalam jaringan satelit. Sedangkan kelemahan teknologi FSAT sendiri, yang pertama, semakin tinggi frekuensi sinyal yang dipakai maka akan semakin tinggi redaman karena curah hujan. Kedua, zone of take, yaitu kondisi yang terjadi pada bumi, satelit, dan materi berada dalam satu garis lurus. Satelit yang mengorbit bumi secara geostasioner pada garis tetap dan mengalami 2 kali zone ontogis setiap tahunnya. Yang ketiga adalah untuk melewati sinyal TCP atau IP, besarnya throughput akan terbatasi karena delay propagasi satelit geostasioner. Sekian yang dapat saya sampaikan. Adapun presentasi saya mengenai materi apa saja yang dapat saya terima pada mata kuliah sistem telekomunikasi. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.